Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aprilianti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Ingin mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, ROE, Persentase saham yang ditawarkan, PER, dan kondisi pasar terhadap underpricing saham di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2019. Berikut ini latar belakang dari penelitian ini. Setiap perusahaan pastinya mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Ketika perusahaan mencapai tahap keuntungan yang maksimal, maka akan menimbulkan keinginan untuk dapat lebih mengembangkan lagi usahanya melalui cara ekspansi. Dalam melakukan ekspansinya, perusahaan memerlukan dana yang cukup besar. Perusahaan dapat melakukan ekspansinya melalui salah satu cara, yaitu dengan menawarkan saham perdana kepada publik melalui pasar modal atau initial public offering. Harga saham yang akan dijual oleh perusahaan pada saat IPO ditentukan oleh kesepakatan antara emiten dengan underwriter atau penjamin emisi. Jika harga saham pada pasar perdana yang disepakati oleh emiten dan underwriter lebih tinggi dibandingkan dengan harga saham pada pasar sekunder pada hari pertama, maka fenomena ini disebut overpricing. Jika harga saham pada pasar perdana yang disepakati oleh emiten dan underwriter lebih rendah dibandingkan dengan harga saham pada pasar sekunder pada hari pertama, maka fenomena ini disebut underpricing. Rata-rata underpricing di Indonesia pada perusahaan yang IPO di BI pada tahun 2017 sampai dengan 2019 sebesar 56,28%. Tidak hanya di Indonesia, underpricing juga terjadi di beberapa negara, seperti Sri Lanka 33,5%, India 79%, Pakistan 28,28%, Malaysia 62,6%, dan Cina 137,4%. Berikut ini rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, apakah umur perusahaan, ukuran perusahaan, ROE, persentase saham yang ditawarkan, PER, dan kondisi pasar berpengaruh secara simultan terhadap underpricing saham. Yang kedua, apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap underpricing saham. Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap underpricing saham. Yang keempat, apakah return on equity berpengaruh terhadap underpricing saham. Yang kelima, apakah persentase saham yang ditawarkan berpengaruh terhadap underpricing saham. Yang keenam, apakah PER berpengaruh terhadap underpricing saham. Yang ketujuh, apakah kondisi pasar berpengaruh terhadap underpricing saham. Berikut ini kerangka pemikiran dari penelitian ini. Pasar modal merupakan tempat untuk melakukan aktivitas perdagangan surat berharga. Surat berharga memiliki peran penting, yaitu untuk pembangunan ekonomi, sebagai salah satu sumber pembiayaan eksternal untuk usaha dan investasi di masyarakat. Melalui pasar modal, perusahaan dapat menjual sahamnya kepada publik untuk mendapatkan sumber dana yang akan digunakan untuk kegiatan ekspansi maupun kegiatan operasi perusahaan ke depannya, atau yang disebut dengan initial public offering. Sebelum emiten menawarkan saham di pasar perdana tersebut, emiten akan terlebih dahulu mengeluarkan informasi mengenai perusahaan secara mendetail atau disebut dengan prospektus. Beberapa faktor yang mempengaruhi underpricing diantaranya umur perusahaan. Umur perusahaan mencerminkan kondisi perusahaan yang tetap bertahan dan menjadi bukti bahwa perusahaan mampu bersaing dan dapat mengambil kesempatan bisnis yang ada. Yang kedua, ada ukuran perusahaan dijadikan proksi tingkat ketidakpastian karena perusahaan yang berskala besar umumnya lebih dikenal oleh masyarakat. Lalu ROE, kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Lalu persentase saham yang ditawarkan dimoderasi oleh nilai kapitalisasi pasar dan jumlah hutang perusahaan. Lalu price earning ratio merupakan rasio yang menunjukkan besarnya harga setiap ₹1 yang harus dibayarkan oleh investor untuk memperoleh ₹1 earning perusahaan. Lalu ada kondisi pasar. Kondisi pasar sangat unpredictable karena mengakibatkan begitu banyak investor yang tidak tertarik untuk membeli saham tersebut karena informasi yang tidak tahu kapan akan diterima. Lalu ada subjek dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Objek penelitian ini adalah umur perusahaan, ukuran perusahaan, ROE, persentase saham yang ditawarkan, PER, dan kondisi pasar. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 145 perusahaan dan sampel sebanyak 103 perusahaan dengan metode purposive sampling. Selanjutnya ada pengaruh secara simultan dengan nilai probabilitas 0,032861 yang artinya kurang dari 0,05 yang berarti nilai variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu underpricing. Jadi apabila seorang investor sebelum melakukan keputusan investasinya bisa melihat beberapa faktor umur perusahaan, ukuran perusahaan, ROE, persentase saham yang ditawarkan, PER, dan kondisi pasar secara bersama-sama, kemungkinan besar mendapatkan initial return yang maksimal. Kemudian ada pengaruh umur perusahaan dengan nilai probabilitas 0,5119 yang artinya tidak berpengaruh terhadap underpricing. Perusahaan yang baru saja berdiri bisa saja memiliki prospek yang lebih baik dan kinerja yang lebih optimal dibandingkan perusahaan yang telah lama berdiri karena kemajuan zaman, teknologi, serta informasi yang berkembang pesat dalam mendukung kinerja perusahaan. Lalu ada ukuran perusahaan dengan nilai probabilitas 0,0273 yang artinya berpengaruh terhadap underpricing. Banyaknya informasi yang didapatkan investor terhadap suatu perusahaan, maka investor tersebut akan cenderung memilih perusahaan tersebut dan menginvestasikan dananya.
Kemudian ada pengaruh return on equity terhadap underpricing dengan nilai probabilitas 0,0406 yang artinya berpengaruh terhadap underpricing. Peningkatan harga saham pada pasar sekunder yang melebihi harga saham pada saat penawaran perdana disebabkan oleh ROE. Dalam penetapan harga saham perdana, baik underwriter ataupun emiten akan berpedoman kepada informasi non-keuangan maupun keuangan yang salah satu informasi keuangan yang menjadi pedoman underwriter ataupun emiten dalam penetapan harga saham perdananya yaitu besarnya ROE. Lalu ada pengaruh persentase saham yang ditawarkan dengan nilai probabilitas 0,7442 yang berarti tidak berpengaruh terhadap underpricing. Hal ini bisa terjadi karena banyaknya jumlah saham yang ditawarkan atau dijual kepada publik tidak memberikan sebuah respon terhadap investor. Calon investor untuk membeli atau tidaknya saham dapat ditawarkan bukan tergantung dari berapa banyak atau besar saham yang dijual, melainkan dilihat dari nilai penawarannya. Lalu yang keenam ada pengaruh price earning ratio dengan nilai probabilitas 0,6710 yang artinya tidak berpengaruh terhadap underpricing. Investor mungkin lebih memperhatikan nilai earning per share yang disajikan langsung dalam prospektus dibandingkan nilai price earning ratio yang membutuhkan beberapa perhitungan. Lalu ada pengaruh kondisi pasar dengan nilai probabilitas 0,8085 yang artinya tidak berpengaruh terhadap underpricing. Pada saat saham memasuki pasar sekunder, pasar dapat bereaksi memberikan sinyal negatif maupun sinyal positif yang tergambar dari pergerakan harga saham, tetapi tidak mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut yang listing pada saat penawaran perdana. Yang terakhir ada kesimpulan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.